Halo teman-teman, kali ini kita masuk ke segmen nasihat-nasihat di bulan ini, yaitu di Jumat Barokah. Nasihat-nasihat yang memberikan ketenangan kalbu dan meningkatkan keimanan. Nasihat-nasihat berikut ini yang perlu kita dapatkan, yaitu yang pertama, tujuan hidup di dunia ini sebenarnya adalah melawan hawa nafsu, sehingga tidak mengendalikan jiwa. Menjalani sesuatu yang tidak enak, tetapi kita berusaha menjalaninya dengan nyaman dan membuktikan bahwa sentuhan takdir Allah adalah yang paling baik bagi setiap hamba. Nasihat yang kedua, sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang paling mahal. Karena itu kedekatan dengan Nabi kita tidak mungkin didapatkan dengan bersantai-santai serta mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikuti ajaran yang beliau bawa, yaitu salah satunya adalah akhlak yang berbudi pekerti baik. Nasihat yang ketiga yaitu di sini, marah adalah sifat penyakit hati yang paling utama dan menunjukkan bahwa sangat minimnya keberhasilan seseorang dalam menguasai hatinya supaya dalam keadaan bersih. Orang yang marah adalah paling banyak menyesal serta paling lemah dalam menjalani kehidupan karena tidak percaya bahwa ketentuan Allah yang terbaik baginya. Lanjut lagi nasihat yang selanjutnya, yang keempat. Kunci untuk mendapatkan madat pemberian Allah melalui para anbiya, aulia dan solihin, yaitu husnuzan, bersangka baik. Dengan itu kita tak akan bosan-bosannya berdoa dan berusaha serta berbaik sangka kepada Allah dan makhluknya. Nasihat selanjutnya yaitu, orang yang bersih hati dan jiwanya serta dapat menguasai hawa nafsu adalah orang yang hidupnya akan nyaman, senang dan tenang. Nasihat selanjutnya, 3 ajaran Nabi Muhammad SAW yang merupakan andalan dari semua amalan umat Nabi kita dan semua orang bisa melaksanakannya apa saja. Yang pertama, bersih hati atau membersihkan hati. Yang kedua, memperbanyak niat yang baik. Dan yang ketiga, mencari syafaat atau pertolongan di dunia maupun di akhirat. Lanjut lagi ya, nasihat selanjutnya. Dalam hal keburukan jangan melihat pada pelakunya, tapi lihatlah zat yang menakdirkannya dengan izinnya agar kita mudah bersabar. Tapi dalam hal kebaikan, lihatlah pada pelaku dan zat yang menyebabkannya, agar kita mudah bersyukur. Jadi hikmahnya di sini yaitu bersabar ya dan bersyukur. Karena keduanya ini adalah sesuatu hal nikmat yang luar biasa dan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Lanjut lagi nasihat selanjutnya yaitu, teruslah merasa sebagai orang yang paling rendah, paling banyak dosa dan paling banyak membutuhkan doa. Karena tidak ada yang dapat menjamin keselamatan hidup di akhir kita. Oleh sebab itu banyaklah kita bertaubat, banyaklah meminta ampun dan banyaklah berdoa untuk kebaikan selama di dunia maupun di akhirat. Nasihat selanjutnya yaitu, jika di dalam sholat 5 waktu kita mengingat Allah, maka Allah akan berikan standar dari karunia-Nya.
Apalagi ketika kita mengingat Allah di setiap waktu kita ya, maka pasti Allah memberikan semua kita karunia-Nya juga di setiap waktu. Lanjut lagi nasihat selanjutnya, yaitu pahala yang paling besar bukan dengan melakukan suatu amalan, tapi dengan mempertahankan pahala kegiatan tadi. Bertahan untuk tidak bermaksiat, bertahan untuk tidak membalas, bertahan untuk tidak menzolimi seorang pun. Ini adalah suatu hal yang paling penting di kehidupan kita. Nasihat selanjutnya yaitu tamak merupakan termasuk sifat yang paling jelek dan berbahaya. Bahkan merupakan asal dari semua kejelekan. Jadi kita harus menghindari sifat tamak. Nasihat selanjutnya, setiap penyakit beda obatnya, setiap masalah beda solusinya. Oleh sebab itu, perlunya kita mencari obat dan solusi yang tepat atas apa yang kita hadapi. Nah, selanjutnya nasihat selanjutnya yaitu cobaan adalah rahmat terbesar Allah kepada kita. Karena dengan itu kita bisa mengingat Allah yang memang menjadi tujuan akhir hidup kita.